Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan sengketa lahan dan perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau, dengan anggota Aklil Ilvani, Asyifa Rohadatul Aisy, Muhammad Idlal Mufid, Nabila Fitri Hanifah, dan Raidatul Jannah. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Aklil Ilvani. Kepada Aklil dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya kasus yang terjadi pada kawasan Taman Nasional Tesonilo. Yang pertama itu ekspansi perkebunan sawit skala besar, maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan taman industri di sekitar kawasan hutan Tesonilo yang seringkali melanggar batas dari kawasan konservasi. Kemudian konversi lahan oleh masyarakat, yaitu sekitar maupun pendatang yang melakukan pada kawasan konservasi yang menjadikan lahan perkebunan maupun didorong oleh faktor-faktor ekonomi lainnya. Dan itu tuh tindih antara klausa kebijakan di masa lalu yang memberikan hak pengusahaan hutan atau HPH dan izin masih kepada perusahaan, seringkali tumbang tindih dengan kawasan hutan yang telah ditetapkan dan dilindungi. Kemudian itu lemahnya penegakan hukum oleh pengawasan dan penindakan terhadap penambahan yang tak konsisten dan tegas di tingkat lapangan. Kemudian tuntutan ekonomi dan kurangnya alternatif mata pencarian masyarakat sekitar yang mendorong masyarakat untuk pada kawasan hutan. Selanjutnya itu pelaku pada kasus Tesonilo yang bersifat majemuk atau multi stakeholder. Yang pertama itu perkebunan atau pemegang izin yang diduga melakukan perluasan areal sehingga masuk ke wilayah kawasan Taman Nasional. Yang kedua, pelakunya itu maupun masyarakat pendatang yang membuka lahan untuk perkebunan, baik untuk farming subsisten, pembangunan kebun seni maupun untuk komoditas seperti sawit. Yang keempat itu pemerintah daerah terkait dengan penerbitan izin-izin yang dinilai tidak sesuai dengan tata ruang dan regulasi. Yang terakhir itu terlibat dalam pembakaran liar atau illegal logging, kelompok yang mengeksploitasi kayu dari kawasan Taman Nasional. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Asyifa. Pada Asyifa dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu kasus mulai diangkat. Kasus kerusakan dan sengketa lahan di Teslonilo ini telah berlangsung sejak akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Namun, kasus ini mulai banyak diangkat ke permukaan dan mendapat perhatian nasional serta internasional sekitar tahun 2004 sampai 2005, di mana pada periode ini LSM lingkungan seperti WWF Indonesia dan Walhi Riau gencar melakukan advokasi dan melaporkan kondisi kritis hutan Teslo-Nilo yang mengalami deforestasi sangat cepat. Materi selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Idlal Mufid. Kepada Idlal dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sidang pertama. Sidang pertama dimulai. Sidang-sidang terkait kasus Tesonilo biasanya bersifat per kasus, baik yang menjerat perusahaan maupun perambah individu. Salah satu sidang penting yang menjadi perhatian publik adalah sidang gugatan perdata oleh pemerintah terhadap perusahaan. Sidang pertama untuk kasus perdata terhadap PT NSA atau Nusa Sawit Agro dimulai pada tanggal 15 Februari tahun 2022. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat perusahaan ini karena diduga melakukan perambahan dan pembakaran lahan di kawasan TN Teso Nilo.
Materi selanjutnya dibacakan oleh Nabila Fitri Hanifah. Kepada Nabila, disilakan. Kapan selesainya kasusnya? Kasus Ted Sonilo secara keseluruhan belum selesai dan masih berlangsung hingga saat ini. Sengketa lahan, perambahan, dan konflik antar pihak Taman Nasional, masyarakat, dan perusahaan masih terjadi. Upaya penyelesaian dilakukan melalui berbagai pendekatan termasuk satu, penegakan hukum, melanjutkan proses hukum terhadap pelaku perambahan dan pembakaran hutan. Kedua, program perhutanan sosial. Pemerintah mengalokasikan areal untuk akses kelola masyarakat melalui skema kemitraan. Ketiga, pembebasan lahan atau land acquisition untuk upaya untuk menambah areal Taman Nasional dengan membebaskan lahan-lahan yang telah dikuasai masyarakat untuk kemudian dikembalikan fungsinya sebagai hutan. Keempat, pengusulan pelebaran kawasan, upaya untuk secara resmi memperluas batas TNTL agar mencakup kawasan yang sudah terlanjur dirambah. Dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, maka dapat kita beri kesimpulan, kasus Nilo ini adalah contoh nyata dari kompleksitas sengketa agraria dan konservasi di Indonesia, yang mana penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan tata kelola yang komprehensif. Prosesnya masih berjalan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.